Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Evelyn Venesia dengan NPM 2151103 dari Program Studi Ilmu Hukum dari Universitas Internasional Batam. Jadi di video ini kita akan mempelajari tentang sistem hukum. Sistem hukum itu menurut Profesor Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur dan suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam suatu sistem ini, dia tidak boleh terjadi yang namanya benturan atau pertentangan atau yang bisa disebut dengan tumpang tindih. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa sistem hukum itu adalah kesatuan yang utuh dari suatu tatanan yang terdiri dari bagian atau unsur yang satu sama lainnya itu saling berhubungan dan memiliki kaitan yang erat. Nah, untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut, itu diperlukan kerjasama antara bagian dan unsur-unsur tersebut. Dan tidak boleh terjadi yang namanya pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada. Macam-macam sistem hukum di dunia ini ada 4. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental, yang kedua hukum Anglo-Saxon, yang ketiga sistem hukum adat, yang keempat sistem hukum Islam, di mana kita akan bahas satu persatu sekarang. Yang pertama adalah sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini biasa diterapkan di negara-negara Eropa dan sering disebut dengan civil law. Kenapa civil law? Dia ada sejarahnya. Jadi pertama kali itu civil law itu bermula dari kodifikasi yang berlaku pada saat kerajaan Romawi kuno. Jadi pada saat Romawi kuno itu terjadi perpecahan wilayah dan salah satunya itu pada pemerintahan Kaisar Justinianus itu dia membuat suatu sistem hukum yang disebut dengan Corpus Juris Civilis. Nah, berabad-abad kemudian negara Prancis ingin membuat suatu sistem hukum dan negara Prancis ini menggali Corpus Juris Civilis ini dan membuat kodifikasi hukum ini dengan nama civil law ini. Nah, Prancis ini kan ada menjajah negara Belanda. Nah, negara Belanda ini menerapkanlah juga yang namanya civil law. Nah, pada saat itu negara-negara di Eropa tersebut sedang mencari sistem hukum dan ya diikutilah civil law ini. Nah, itulah kenapa civil law ini disebut dengan sistem hukum Eropa kontinental. Nah, di Indonesia karena kita adalah bekas jajahan dari Belanda, maka kita juga menerapkan yang namanya sistem hukum Eropa kontinental ini. Yang perlu kita ingat, sistem hukum civil law ini dia itu lebih ke hukum yang sistematis dan dikodifikasi. Dia hukum tertulis yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang. Nah, seperti di Indonesia, kita mengacu ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada hukum civil law, hakim itu dia tidak bisa membuat hukum, dia tidak leluasa untuk menciptakan yang namanya hukum. Jadi hakim itu hanya membuat keputusan yang berdasarkan tafsiran peraturan-peraturan dalam undang-undang. Sumber-sumber hukum dalam sistem hukum Eropa kontinental itu ada 3. Yang pertama, undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Kemudian yang kedua, peraturan yang dibuat oleh badan eksekutif berdasarkan undang-undang. Dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam sistem hukum Eropa kontinental itu dia menggolongkan hukum menjadi 2 bidang. Yang pertama yang seperti kita ketahui ada hukum publik, yang kedua adalah hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Kalau hukum privat sesuai namanya itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perorangan. Yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon ini
mulai berkembang di Inggris itu pada abad 11 yang disebut dengan common law atau unwritten law. Dia hukum tidak tertulis, beda dengan sistem hukum civil law tadi. Hukum Anglo-Saxon ini, common law ini, dia tidak tertulis. Dia lebih bersumber pada yang pertama putusan hukum pengadilan atau jurisprudensi. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis. Sejarah hukum Anglo-Saxon ini, Anglo-Saxon itu penamanya saja itu adalah negara. Ada negara Anglo dan negara Saxon di Inggris, dan mereka itu berperang. Kemudian bernama dan bergabung menjadi satu negara yang membuat sistem yang dinamakan dari Anglo-Saxon dari kesepakatan kedua negara tersebut. Nah, dari ketiga sumber tadi, yaitu putusan pengadilan, kebiasaan, dan peraturan hukum tertulis itu, dia tidak tersusun secara sistematis dan kodifikasi sebagaimana pada sistem sebelumnya, itu sistem civil law. Pada sistem hukum Anglo-Saxon ini, hakim itu sangat berperan besar dalam menciptakan suatu hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim ini mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru. Namun, jika ada putusan pengadilan yang sebelumnya itu tidak ditemukan, maka hakim itu bisa menafsirkan dan membuat hukum baru berdasarkan metode penafsiran hukum. Jadi perbedaan common law dan civil law ini bisa kita simpulkan dari penjelasan di atas. Kalau Anglo-Saxon itu dia lebih ke keputusan hakim dan tidak mengenal adanya hukum tertulis dan tidak terkodifikasi. Sebaliknya, hukum civil law itu dia itu terkodifikasi dan tersusun secara sistematis, dan dia lebih ke hukum tertulis, yaitu seperti undang-undang. Kemudian tugas hakim dalam Anglo-Saxon, dia itu selain menetapkan dan menafsirkan hukum, dia itu juga bisa membentuk hukum. Sedangkan di sistem hukum Eropa kontinental, hakim itu tidak bisa secara leluasa untuk menciptakan hukum. Yang ketiga, ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat itu berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu adatrecht. Sistem hukum adat itu dia bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat di suatu negara. Sistem hukum adat itu dia itu tidak tertulis. Dia itu mengikuti perkembangan zaman dari masyarakat. Hal ini sangat berbeda dengan sumber hukum tertulis itu yang biasanya sulit diubah, karena perubahannya itu memerlukan syarat dan cara yang ditentukan oleh peraturan tertulis pula. Sistem hukum adat ini biasanya menjalankan itu yang sebagai ketuanya itu, sebagai pemimpinnya itu adalah pemuka adat, karena dia adalah pemimpin yang disegani oleh masyarakat. Sistem hukum dalam adat itu membagi hukum dalam 3 kelompok, yaitu hukum tata negara yang mengatur tentang tata susunan masyarakat adat, lingkungan kerja, alat-alat perlengkapan, dan jabatan-jabatan dalam masyarakat adat. Kemudian yang kedua ada hukum adat tentang warga yang terdiri dari hukum perkawinan dan kekeluargaan, hukum tanah, hukum perhutangan, dan hukum waris. Yang ketiga adalah hukum adat delik. Yang keempat adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam itu bersumber pada Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan Qiyas. Dalam hukum Islam itu ada yang namanya hukum fikih yang terbagi menjadi hukum pokoknya, terbagi menjadi 2, yaitu hukum rohania dan hukum duniawi. Hukum rohania ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah. Kemudian ada hukum duniawi itu terdiri dari muamalat, nikah, dan jinayat. Negara-negara yang menganut sistem hukum Islam itu dia melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya itu semua sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran. Di Indonesia, salah satu provinsi yang menggunakan sistem hukum Islam ini adalah Aceh. Jadi sistem hukum di Indonesia ini ada apa aja sih? Sistem hukum di Indonesia itu yang pertama pastinya sistem hukum civil law, karena adanya faktor di mana Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Namun pada perkembangannya Indonesia juga sekarang menganut ke common law juga, karena muncul produk hukum yang seperti
undang-undang korupsi, undang-undang ketenagakerjaan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah sistem hukum Islam. Bisa kita lihat dari Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, peradilan agama, bank syariah, ekonomi syariah, dan hukum waris Islam. Yang ketiga ada hukum adat, sistem hukum adat. Bisa kita lihat dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai sistem hukum. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton.